Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 4 STAI Madinatun Najah Rengat yang beranggotakan Anggara Setiawan, Regi Putra, Devi Ismanadia, dosen pembimbing Bapak Ari Susanto MPDI, akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di sini kami akan membahas mengenai penyimpulan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ismanadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpulan langsung, di mana pekerjaan akal ialah pemikiran atau penyimpulan dari kata-kata yang dirangkaikan menjadi kalimat-kalimat atau putusan-putusan yang dirangkaikan menjadi suatu pemikiran. Mata-mata rangkai dalam rangkaian itu biasanya berupa kata-kata seperti yang pertama karena, kedua maka, ketiga kalau ini begini, maka itu begitu, keempat berhubung begitu, maka karenanya begini. Nah, jadi dari hasil pemikiran seperti itu kita sebut kesimpulan, sehingga proses pengambilan suatu kesimpulan kita sebut dengan penyimpulan. Sedangkan pengertian penyimpulan itu sendiri adalah kegiatan manusia yang dari pengetahuan yang telah dimiliki dan berdasarkan pengetahuan itu bergerak ke pengetahuan yang baru. Kegiatan manusia yang giat bukan hanya akal saja, tetapi seluruh manusia. Akal budi memegang kendali, tetapi perasaan dan kehendak ikut mempengaruhi jalan pikiran itu, entah dalam arti yang baik, entah dalam arti yang tidak baik, dari pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, dengan kata-kata tersebut ditunjuk titik pangkal untuk setiap pemikiran, yaitu pengetahuan yang telah ada. Titik pangkal ini dapat berupa pengetahuan tentang fakta-fakta atau suatu asas umum, mungkin suatu anggapan atau suatu hipotesis yang menjadi titik tolak untuk pemikiran lebih lanjut. Yang kedua, berdasarkan pengetahuan itu, nah dengan ungkapan ini ditunjuk hubungan yang ada antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Pengetahuan baru yang diperoleh secara kebetulan itu bukanlah hasil pemikiran. Dalam penyimpulan, maka kesimpulan yang diambil itu setelah berpangkal dan berdasarkan atas pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, proses pemikiran itu pada pokoknya dapat menempuh dua jalan. Yang pertama, deduksi, di mana deduksi ini dari pengetahuan yang umum menyimpulkan pengetahuan yang khusus. Yang kedua, induksi. Induksi itu sebaliknya, dari pengetahuan yang khusus menyimpulkan pengetahuan yang umum. Pengetahuan yang baru yang merupakan hasil pemikiran itu disebut kesimpulan. Nah, pengertian baru sendiri yaitu jika kita berawal dari kebenaran yang telah dimengerti sampai pada kesimpulan yang sebelumnya memang belum dimengerti dengan jelas. Kemajuan dalam menyadari dan membuktikan kebenaran-kebenaran yang sebetulnya sudah dimengerti, tetapi masih kurang disadari bukti-bukti, dasar-dasar atau sebab-sebabnya. Macam-macam penyimpulan langsung. Yang pertama, ekuivalensi. Ekuivalensi adalah mengatakan hal yang persis sama, bukan suatu putusan yang baru, hanya saja penyusunannya yang berlainan, tetapi dengan menggunakan subjek dan predikat yang sama. Beberapa B sama dengan A, beberapa B tidak sama dengan A. Dalam kurung beberapa A tidak sama dengan B. Ada A yang B, dalam kurung ada A yang bukan B. Ada B yang A, dalam kurung ada B yang bukan A. Contohnya, tak ada orang Belgia yang jago pencak. Berarti dapat disimpulkan bahwa tak ada jago pencak yang berbangsa Belgia. Selanjutnya, inversi. Inversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna, dengan mengkontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Contohnya, yang belum bayar tidak boleh masuk. Inversinya menjadi yang sudah bayar boleh masuk. Selanjutnya yang ketiga, obversi. Obversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas pertanyaan aslinya. Contohnya, kebanyakan orang soleh tidak hidup sampai tua. Konversinya adalah kebanyakan orang soleh mati muda. Dan selanjutnya,
Obversi dari keempat bentuk proposisinya, yaitu bentuk A menjadi E, bentuk I menjadi O, bentuk E menjadi A, bentuk O menjadi I. Yang keempat, kontraposisi. Kontraposisi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan asli dengan mengontradisikan masing-masingnya. Contoh, semua burung merpati adalah burung. Kontraposisinya adalah semua yang bukan burung bukan merpati. Kontraposisi ini tersusun melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, term subjek maupun term predikat diganti dengan komplement masing-masing. Yang kedua, proposisi yang sudah berubah termnya itu kemudian dikonveksikan. Term subjek dan term predikat bertukar tempat. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.